Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basalmil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 perekonomian Indonesia dengan berjudul Permasalahan Kondisi Ekonomi di Indonesia dengan dosen pengampu Burike Pernamasari. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya. Hal ini disadari oleh pelaksanaannya sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sini beberapa tujuan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang disadari oleh demokrasi. Dan yang ketiga, bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Dan terakhir, bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Di sini prinsip otonomi daerah ada 5. Yang pertama, prinsip kesatuan. Kedua, prinsip nyata. 3, prinsip penyebaran. Yang keempat, prinsip bertanggung jawab. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah tersebut sering digunakan di berbagai media seperti TV, YouTube, Instagram, dan Facebook, dan lainnya. Sebab usaha mikro, kecil, dan menengah semakin berkembang dari hari ke hari berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian UMKM adalah sebagai bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. UMKM sekarang dijadikan sebagai fondasi utama untuk sektor perekonomian masyarakat untuk mendorong kemampuan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tujuan UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, serta memiliki beberapa tujuan diantaranya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat. Yang kedua, membuka peluang dan lapangan pekerjaan baru. Dan yang ketiga, meningkatkan devisa Indonesia. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM berada di berbagai tempat yang juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam perluasan kesempatan kerja. Seiring dengan terus meningkatnya angka penduduk di Indonesia, UMKM menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas individu. Kemudian, UMKM juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah yang belum hilang dari Indonesia. Implementasi otonomi daerah bukan tanpa masalah, ia melahirkan banyak persoalan ketika terjemahkan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukkan implementasi kebijakan ini memenuhi kendala-kendala yang harus selalu dievakuasi dan selanjutnya disempurnakan agar tujuannya tercapai. Beberapa persoalan itu adalah: yang pertama, pengelolaan keuangan daerah atau anggaran. Yang kedua, pemekaran wilayah. Dan yang ketiga, eksploitasi pendapatan daerah. Dan yang keempat,
adanya kondisi di mana sumber daya manusia dari aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Penyesuaian masalah otonomi daerah, pada intinya masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan berlangsung. Jika ini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, pihak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi insentif bagi perekonomian daerah. Yaitu yang pertama efisiensi anggaran dan revitalisasi perusahaan daerah. Saya sepenuhnya yakin bahwa banyak pemerintah daerah mengetahui alternatif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.